Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali bersama saya Pendeta Heri. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini Sabtu tanggal 18 Januari tahun 2025. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu lah kami bisa menjalani hidup ini, dan saat ini kami ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami, pakai hamba-Mu, diberkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-23 dengan judul perikop Yesus dan Beelzebul. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara difitnah orang, misalnya oleh sahabat, teman sekerja, tetangga, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana reaksi ataupun tanggapan saudara menghadapinya? Setiap orang yang pernah difitnah tentu beragam reaksinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti menodai nama orang baik atau merugikan kehormatan seseorang. Dengan demikian, fitnah jelas merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, tidak benar, dan tidak terpuji. Hal yang demikian jangan pernah ditiru. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus juga pernah difitnah. Nas kita hari ini merupakan salah satu buktinya. Fitnah bermula dari pelayanan Tuhan Yesus berupa mengusir setan dari seseorang yang membisukkan. Ketika setan itu keluar, meninggalkan orang yang telah dibungkam atau dibuatnya bisu, orang itu dapat berbicara dan berkata-kata. Peristiwa pengusiran atau penyembuhan tersebut akhirnya menimbulkan keheranan di antara orang banyak. Nah, dari antara mereka ada yang menyebar fitnah yang bunyinya, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dapat kita lihat ayatnya yang ke-15. Sang penyebar fitnah merupakan orang yang tidak cerdas karena mau berpikir tidak logis. Bagaimana penghulu atau pemimpin setan bisa bekerja sama dengan Yesus untuk mengusir setan yang ada di dalam seseorang sampai orang itu tidak bisa berbicara alias bisu. Disinilah kita dapat melihat dan memperhatikan sendiri orang yang memfitnah Tuhan Yesus tersebut berpikir, bahkan menuduh Tuhan Yesus mengusir kuasa setan dengan kuasa Beelzebul ataupun penghulu setan. Artinya Yesus bisa mengusir setan seperti itu hanya karena dibantu atau diberi kuasa oleh penghulu-penghulu setan. Tuhan Yesus tidak punya kuasa apa-apa. Jadi jelas fitnah itu bertujuan untuk mencemarkan atau merendahkan pribadi Yesus dan kuasa yang bekerja di dalam Dia. Fitnah juga bertujuan untuk menolak apa yang Yesus lakukan, sekalipun itu telah membuat banyak orang heran. Bagaimana reaksi ataupun sikap Yesus atas fitnah yang ditujukan kepadanya? Jika demikian, kita dapat melihat
Yesus pada saat itu tidak punya reaksi. Artinya, secara emosional ia tetap tenang. Ia menghadapi fitnahan tersebut. Yesus menghadapi fitnah tersebut dengan tetap berdoa dan memiliki hati yang tenang. Namun Yesus juga perlu merasa memberikan klarifikasi supaya orang lain yang sudah mendengar fitnah tersebut bisa melihat kebenaran. Dan kebenaran sejati selalu ada pada Yesus, bukan pada setan-setan manapun, termasuk bukan pada penyebar fitnah. Siapapun dia dan kapanpun pemitnah itu melakukan aksinya, entah di zaman Yesus ataupun di zaman kita saat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, klarifikasi Yesus memakai bahasa kiasan ataupun perbandingan sederhana, namun jelas dipahami. Ini dapat kita lihat pada ayat 17 dan 18. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Yesus berkata demikian sebab ada yang berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Ayat 19. Yesus mengajak mereka untuk berpikir logis. Nah, disinilah dapat melihat Yesus membungkam mulut orang yang menyebar fitnah tersebut supaya mereka menyadari kesalahan mereka, dan akhirnya apa yang mereka fitnahkan itu menjadi omong kosong. Kemudian Yesus menegaskan biar mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Ayat 20. Dengan kuasa Allah, disinilah dapat melihat bagaimana Yesus mengusir kuasa setan tersebut bukan dengan kuasa Beelzebul, karena ia sendiri adalah Allah dan ia adalah firman yang telah menjadi manusia, dan kuasa yang ada padanya juga diberikan Allah. Oleh karena itu tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Yesus, karena ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, peristiwa pengusiran setan menunjukkan bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan kerajaan Allah. Dan dengan kehadiran atau kedatangan kerajaan Allah, maka kerajaan setan, kuasa kegelapan, takluk di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa Yesus difitnah memberikan beberapa pesan bagi kita semua. Yang pertama, fitnah adalah karya setan yang bercokol dalam diri manusia untuk menghambat atau menghalangi hadirnya kerajaan Allah, hadirnya kedamaian yang juga akan membawa kita kepada hal yang tidak baik. Oleh karena itulah, hindari fitnah. Yang kedua, jika suatu saat kita difitnah, hadapilah fitnah tersebut dengan tenang. Kita belajar mengendalikan diri kita. Kalau memang kita tidak pernah melakukan segala sesuatu, yakinlah Tuhan pasti akan menyertai kita. Sesuatu yang tidak pernah kita lakukan dan dituduhkan kepada kita, pada akhirnya akan terbukti bahwa apabila benar kita tidak melakukannya, kita pun akan mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, hadapilah fitnah dengan tenang, tetap berdoa kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan menyertai orang-orang yang setia, taat kepadanya, bahkan yang tidak melakukan fitnah itu sendiri. Dan yang ketiga, fitnah ataupun kabar bohong, istilah saat ini adalah hoak, dipakai untuk memberikan opini
terkhusus dalam kehidupan seseorang bahwa ia melakukan perbuatan yang tidak benar ataupun salah, dan ini juga ingin mengaburkan bagaimana hakikat kita selaku manusia. Kita adalah gambar dan ciptaan Allah. Apabila kita benar-benar hidup setia taat kepada Allah dan tidak melakukan segala sesuatu, maka dengan fitnah yang ditujukan kepada kita, kita bisa juga menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengklarifikasi, untuk menyampaikan warta kebenaran yang sejati, dan pada akhirnya kebenaran akan juga muncul, kebenaran juga akan tampak. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut untuk berbuat baik, jangan takut untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Walaupun kita difitnah, tetapi Tuhan mengetahui hati dan pikiran kita. Maka lakukanlah segala sesuatu dengan dan mengandalkan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, seperti yang terdapat dalam ucapan bahagia Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Untuk firman Tuhan. Baik saudaraku, marilah bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Ajarkan kami tidak menjadi seorang yang pemfitnah, tetapi ajarkan kami selalu membawa damai. Dan apabila kami difitnah, kami diajarkan untuk tetap tenang, mampu menguasai diri kami, dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan tunjukkanlah sikap dan perbuatan kita, bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Dan selaras dengan itu, tetaplah mengampuni, karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Dan saat ini Bapa Sorgawi, kami ingin berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah setiap usaha pekerjaan kami sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami khusus berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di Jemaat GKI Vilang. Tuhan berkati jemaat-Mu di sana, biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan juga berkati para pekerja gereja-Mu, pendeta, panatua, diakon, dan siapapun yang terlibat langsung dalam pelayanan di Jemaat GKI Vilang. Biarlah mereka senantiasa boleh mewartakan kabar baik, sukacita, dan juga seluruh kehidupan anggota jemaat-Mu. Tuhan juga berkati kami yang percaya, kuasa Tuhan boleh menyertai kehidupan seluruh jemaat-Mu di Jemaat GKI Vilang. Dan kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.